Ya kalau dihina sih alhamdulillah untuk saya pribadi belum pernah, cuman paling dilemparin uang gitu. Oke. Karena dulu sebelum kesini kan dulu sempat direhabilitasi gara-gara narkoba ya kan. Akhirnya berantem. Pukul-pukul. Sampai saya ngeluarin uang buat berobat dia. Hmm. Cuman kalau prinsip saya walaupun saya susah, saya nggak mau diinjek harga diri saya begitu. Dari pertama kali heboh di internet, gue selalu penasaran dengan keberadaan manusia silver. Gue punya banyak banget pertanyaan tentang manusia silver ini. Emang nggak panas ya? Itu kan cat gitu loh. Nggak takut kulitnya kenapa-napa. Kenapa harus spesifik warna silver? Banyak banget pertanyaan yang pengen banget gue tanyain. Karena itu, gue akan ngobrol dengan mereka untuk melihat lebih dekat fenomena manusia silver. Halo Bang. Halo. Terima kasih banyak udah nerima tim komisi ini hari ini, di sore hari ini. Iya. Terima kasih banyak, saya mau ngucapin terima kasih banyak. Bang, tapi boleh perkenalkan nggak Bang, namanya siapa Bang? Iya, nama saya Roji Andriansa. Panggilannya? Panggilan sehari-hari Roji. Roji. Iya. Oke Bang, di sini tinggal di sini? Iya. Sama siapa aja Bang? Sama anak, sama istri, sama nenek. Berarti satu rumah berapa? 4 orang? 5. Oh berlima, Iya. berlima. Udah berapa lama Mas tinggal di sini? Kalau saya pribadi tinggal di sini baru setahun. Sebelumnya di? Depok. Oh di Depok. Ya. Tapi warga asli mana? Kalau aslinya sih Palembang. Oh, aslinya di Palembang. Iya. Berarti merantau ke Jakarta. Iya benar. Tahun berapa merantau? Dulu pertama merantau itu awal 2018 kalau nggak salah. 2018 pertama kali merantau. Iya. Sebelumnya di Palembang udah sempat kerja kah? Sempet. Kerja apa? Dulu mekanik saya. Oh mekanik. Iya. Berarti punya keahlian di mesin gitu-gitu dong? Iya. Oh biasanya? Cuman khusus di sepeda motor. Oh oke. Merantau ke Jakarta. Bukan merantau sih dulu. Lebih anunya kuliah. Oh kuliah, sempat kuliah? Iya. Kuliah di mana Bang? Kuliah di yayasan sih. Bukan kuliah sih sebenarnya. Kayak pelatihan on job training gitu. OJT. Oh oke. Karena dulu sebelum kesini kan dulu sempat direhabilitasi gara-gara narkoba ya kan, sempat ditangkep. Setelah itu rekomendasi keluarga biar direhabilitasi, menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Keluarga ngasih jalan keluar, biar kita ikut on job training dengan tujuan setelah selesai kita on job training kita bisa kerja. Nah berarti dulu ketangkapnya kasus apa? Narkoba? Narkoba. Apa jenis apa? Sabu-sabu. Oh, kena 6 bulan? Itu bukan kenanya. Kalau dulu kenanya 4 tahun sebenarnya. Cuman diurus, dibantu sama keluarga itu. Jadinya di dalam itu 8 bulan. Plus direhabilitasi 6 bulan. Oh, berarti sempat masuk sekolah dulu ya? Sempat sekolah dulu. Oke. Kurang lebih berarti ngabisin waktu sekitar 14 bulan berarti itu ya? Iya. Ngabisin waktu untuk sampai rehab ya? Iya. Setelah keluar, mencoba untuk kerja tapi nggak bisa. Iya. Karena mungkin harus melawan stigma masyarakat tentang dunia ya bahwa narapidana nggak buruk lah dan lain-lain ya. Iya. Nah setelah itu akhirnya memutuskan untuk kerja sebagai apa? Dulu sempat kerja di rehabilitasi. Akhirnya malah kerja di tempat rehab? Iya. Kok bisa? Karena dengan niat ibaratnya kita dulu dibantu, kita pengen ngebantu. Wah ini keren. Iya. Oke berarti di BNN itu sebagai apa Mas? Kalau dulu staf rehabilitasi bagian konselor. Konselor kerjanya ngapain aja? Ya kita punya klien nih, dari atasan kita dapat klien misalnya 3 biji, jadi yang kita urusin itu dari ke keluarga, perlengkapan dia, seandainya dia ada masalah di dalam rehabilitasi kita harus kasih konseling. Jadi apa yang kedepannya yang buat anak itu maju itu ada di tangan kita sebenarnya. Kita harus punya misi kedepannya buat anak ini, ya kan? Oke, berapa lama Mas di BNN berarti total selama kerja ya?
Kerja hampir setahun setengah. 1,5 tahun. Itu langsung dibawa BNN langsung berarti? Atau ada yayasan lagi? Saya banyaknya ke yayasan. Ke yayasan. Iya. Nih ngomongin narkoba dulu, apalagi pernah di BNN ya. Iya. Pernah dengar nama Freddy Budiman nggak sih? Saya sedikit pengen flashback dikit tuh. Iya, kalau dengar sih ibaratnya sering. Nah, apa dulu tuh? Tanggapan saya sih, kalau mau nakal jangan tanggung-tanggung. Keren. Mantap. Ya sedikit intermezzo aja, Iya. karena kan ya saya anaknya gitu kan. Iya. Saya anaknya, terus kalau saya kan kebanyakan nemenin papa dan lain-lain. Ya lumayan familiar lah dengan kehidupan BNN gitu. Keren. Makasih banyak, Pak. Pak, tapi ini lumayan unik nih kehidupan Bapak nih. Dari yang harus ke Jakarta karena mencoba memperbaiki diri ya, karena dulu pernah terlibat di kasus narkoba, sempat kerja, dan kenapa akhirnya memutuskan untuk berhenti di BNN? Karena dulu di COVID itu mulai saya berasa, karena kebanyakan kita ngandelin seseran. Oh. Kayak kita datang ke sekolah-sekolah, sosialisasi sih. Kan itu kan sedikit banyak kan ada seseran. Dan juga kita bantu penangkapan atau kita ngambil dari polsek itu kan. Itu ada bantuan, sedangkan kemarin di COVID itu kosong. Tidak ada pendapatan. Iya, cuman ngandelin dari pokok sih. Jadi ya saya sendiri pribadi sebenarnya nyesal, cuman kan jalan apa yang terbaik yang udah kita ambil. Oke, akhirnya memutuskan berhenti di BNN. Setelah itu apa pekerjaannya? Saya sempat nganggur. Oke. Sempat nganggur, setelah itu ngeliat teman yang katanya nyilper. Oh, ini berarti tertegun awal tuh karena diri sendiri atau karena teman? Diri sendiri. Diri sendiri, kepikiran untuk menjadi... Karena dulu udah mulai punya istri. Oke, berarti baru nikahnya ya? Baru. Baru. Iya. Oke. Udah punya istri ya kan. Istri lagi hamil anak yang terakhir. Yang kedua. Ya. Jadi saya pribadi bingung harus gimana lagi. Saya coba-coba ya kan. Sebenarnya malu. Bukan main malu. Cuman kan karena udah kepentok ya kan, sanak saudara di sini kita nggak ada. Ya kalau nggak kuat mental ya gitu. Oke. Mas, maaf, awalnya terpikirkan oke, kita nyilver aja gitu bahasanya. Kenapa harus jadi manusia silver? Maksudnya mungkin bisa mencoba untuk mengamen gitu, atau saya lihat, maaf ya, ada barang-barang rongsokan. Ini punya abang juga nih? Bukan. Bukan. Punya nenek. Punya nenek. Iya. Oke, menarik banget tuh. Kenapa memutuskan untuk memilih menjadi manusia silver? Karena ada yang bilang penghasilannya gede sih. Karena ada yang bilang itu. Iya. Cuman ketika kita jalanin, nol besar sih kata saya. Udah berapa lama berarti total menjadi manusia silver? 2021 sampai sekarang. Cuman nggak semuanya di manusia silver. Saya juga nguli bangunan, saya jalanin. Ojek online juga saya jalanin. Udah pernah semua? Sampai detik ini masih. Masih? Berarti nggak hanya kadang manusia saya setelah pulang irper, saya ngojek, hidupin aplikasi dan ngojek. Berarti udah lumayan lama menjadi manusia silver dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Iya. Terus biasanya kerja dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Berangkatnya nyilper. Paling jam zuhur sih, sampai maghrib. Dari zuhur kurang lebih jam 12 sampai jam 6 sore ya? Itu nggak pernah tertangkap gitu sama... Kalau untuk di sini alhamdulillah, wilayah sini alhamdulillah aman sih. Kalau di wilayah dulu kan di Depok dulu, ya sering, cuman nggak nyampe ketangkap. Pernah punya masalah apa, Mas, ketika lagi sedang menjadi manusia silver? Dengan warga sekitar kah? Atau sesama yang menjalani profesi yang sama gitu? Atau sama pihak pemerintah? Masalah maksudnya? Pernah misalnya sikut-sikutan mungkin dengan sesama pengamen misalnya, nih wilayah saya nih, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Sampai pernah berantem juga di trotoar, saya pernah. Oh iya? Iya. Kenapa ceritanya? Ya rebutan lahan sih. Akhirnya berantem. Pukul-pukul? Sampai saya ngeluarin uang buat berbuat dia. Cuman kalau prinsip saya, walaupun saya susah, saya nggak mau diinjek harga diri saya begitu. Wow. Saya nggak jadi masalah Itu habis respect. uang, ibaratnya yang penting harga diri kamu. Itu saya suka banget tuh dengan statement itu tuh. Oke. Ya oke, dengan harga diri yang tadi yang saya suka banget dengan statementnya. Setelah itu saya ingin membahas tentang rasa malu. Iya. Gimana cara ngatasinnya? Tadi kan Mas sempat ngomong sedikit bahwa malunya bukan main nih. Akhirnya gimana Mas untuk memutuskan, yaudah deh gitu?
Ya karena ngelihat muka anak, ngelihat muka istri sih. Karena kalau bukan kita yang nafkah nyari nafkah kan mau gimana lagi. Dan sedangkan istri nggak bekerja, ya kan. Ada punya anak, terus siapa lagi? Dan juga ibaratnya ya udah tanggung jawab kita. Ya kan, maupun itu halal, haram sekaligus itu kewajiban kita sebagai laki-laki. Mas, ketika sedang menjadi manusia silver, itu dimulai dari rumah kah atau ada tempat lain untuk mulai ngecat? Ada tempatnya. Ada Kalau tempatnya? dari rumah saya bersih. Dari rumah bersih? Ya, jadi udah di lokasi, ya udah tempat ibaratnya tempat nongkrong. Ya. Jadi dandan di situ. Oh, mulainya di situ berarti. Nanti saya boleh ke sana juga? Boleh. Boleh sekalian saya cobain, Mas? Boleh. Atau saya nanti boleh ikut, boleh dikit ya? Boleh. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjut di sana lagi ya. Iya. Buat saya ingin nyobain sih sebenarnya, Iya. pengen tahu. Dan banyak lagi nanti saya pengen tanya lagi. Iya. Oke, Pak, berarti udah siap nih. Iya. Berarti ketika lagi kerja selalu pakai baju ini? Iya. Ketika lagi nyilver? Iya. Oke, Pak, kita minggir dulu kali ke sini ya. Pak, menarik banget ya. Saya sempat ternotis beberapa hal. Salah satunya, berarti kan Bapak berarti menutupi ke keluarga ya? Iya benar. Kenapa, Pak? Ya lebih malu sih dengan kerjaan begini. Oh, oke. Ya, jadi ya ada yang tahu siapa aja, Pak? Ya paling anak, istri, sama mertua. Hanya itu yang tahu ya? Oke. Nanti ketika video ini muncul gimana, Pak? Ya, let's go, let's God. Apa? Let's go, let's God. Oke. Lepaskan, biarkan Tuhan yang Keren. bekerja. keren. Oke. Menarik. Oke, saya mau ngebahas tentang chatnya, Pak. Ya. Bapak tuh sebenarnya kalau kayak gini, mayoritas semua yang menjalankan profesi sebagai manusia silver, chatnya sama ya? Iya. Ini apa chat apa sih sebenarnya? Aslinya bubuk sablon. Bubuk sablon. Iya. Oke, saya masih belum paham nih. Bubuk sablon terus itu aja? Dicampur sama minyak. Minyak apa? Minyak sayur. Minyak sayur. Kok bisa ada yang kepikiran itu ya? Ya. Pernah dengar nggak ceritanya kenapa awal mula orang bisa kepikiran mencampur dua hal itu? Ya saya sendiri aja kaget. Oh, Mas sendiri kaget Iya. ya? Awalnya saya kaget ibaratnya. Kok bisa ya kan? Sedangkan ini buat baju kok bisa dibuat kulit. Oke, nah itu menarik. Bapak sendiri ketika kaget, apakah Bapak nggak takut, Pak? Ya sempat takut lihat-lihat efeknya ya kan. Cuman karena yang ngalahin semua di dunia ini cuma kebutuhan. Semua karena kebutuhan Ya, pada akhirnya. ya, keadaan dan kebutuhan. Walaupun pada sebenarnya ada rasa takut kan? Iya. Oke, Pak, tapi pernah apa ketika itu di Bapak aplikasikan ke kulit, pernah ngerasa panas mungkin? Apa Ya. efeknya? Apa rasanya? Kalau panas sih menurut saya sih nggak, cuman gimana sih, risih gitu. Karena kan risih. campuran minyak ya kan. Iya. Kita aja seandainya kita habis urut nih, tidur gitu kan. Pasti rasanya di badan kan nggak enak. Betul Apalagi sekali. ini minyak diolesin ke kulit. Oke, berarti nggak ada rasa efek panas, gatal pun nggak ada setelahnya? Kalau kayak saya pribadi sih nggak ada sih. Oke, gatal pun nggak ada ya? Nggak ada. Oke, saya pengen ngelihat ini termasuk hal yang membuat saya penasaran juga di Indonesia. Iya. Pengen ngeliat langsung gimana sih cara pengaplikasiannya sebagai manusia silver. Nah, ngomongin penghasilan, Pak. Sebenarnya penghasilannya berapa sih sehari? Ya palingan 100. Palingan 100? Iya. Paling Itu gede? pun kalau kita berangkatnya dari siang gitu. Ya kalau paling gede ya Pak 150 gitu aja. Oke. Tapi dengan uang 100.000 per hari, Iya. itu pun belum tentu. Kalau hujan pasti nggak dapat apa-apa dong. Iya, benar. Itu bisa nutupin kebutuhan sehari-hari di rumah. Iya, alhamdulillah sih. Karena kan hari ini kita kecil, kemarinnya mungkin ada yang lebih gede Oke. atau besoknya kan. Iya. Gitu. Yang penting begini mah, kalau ya saya senang begini nggak banyak modal. Oke, nggak banyak modal. Iya, kalau seandainya dagang nih hujan ya udah habis modal. Iya. Bukannya kita menganjurin ke teman-teman buat ngamen, bukan. Iya. Sebenarnya itu semua pilihan sih. Oke. Nah, ngomongin modal, nggak apa-apa sekalian dipakai aja, Bang. Iya. Bersihinnya pakai apa nih, Bang? Pakai sabun sunlight. Sabun sunlight. Iya. Itu berarti ngeluarin modal lagi dong ya? Iya. Jadi modalnya itu cat, minyak, sama sabun sunlight ya? Iya. Oke. Bang, ketika lagi di jalan, lagi kerja, pernah dapat pengalaman buruk nggak sih dari masyarakat? Ya pernah kayak Dilempar atau dihina gitu? ya, kalau dihina sih alhamdulillah untuk saya pribadi belum pernah, cuman paling dilemparin uang gitu, ngasih 500 perak cuman dilempar. 500 perak tapi dilempar Iya. gitu ya?
Berarti tapi Mas nggak ada rasa marah kan ya? Ya mau gimana lagi, marah hari ini kita marah ya kan, besok kita nggak dikasih lagi. Iya. Dan juga kan pandangan masyarakat kan kita seolah-olah lagi berantem sama. Iya, jadinya Mas menjaga hal itu ya berarti ya? Karena ya memang penghasilan kita ya dari sini, mau gimana lagi. Iya. Kayaknya bukan namanya eksperimen kalau saya nggak nyobain. Saya mau nyobain Mas. Tapi nggak aman ya Mas ya? Nggak ada efek apa-apa ya? Mudah-mudahan. 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 Maaf ya Mas. Iya Mas. Rasanya ini ya kayak, iya sih teksturnya tapi ada rasa minyaknya, iya ada. Iya. Udah, segini aja apa gimana? Boleh. Dikit lagi. Oke. Wow, rasanya aneh tapi ya, rasanya nggak apa ya, bukan kayak ada rasa lengketnya, beda gitu ya? Iya. Iya ya. Oke, menarik. Saya pengen tahu sesusah apa lagi bersihinnya kayak gini ya. Ayo kita mulai Mas. Iya. Saya pengen lihat aktivitas Mas setelah ini apa sih? Nah biasanya setelah ini ngapain Mas? Langsung berangkat ke jalan. Langsung berangkat ke jalan. Iya. Oke, waktunya biasanya tadi dari zuhur sampai maghrib ya? Iya. Oke, saya pengen ngeliat Mas mungkin aktivitasnya di sana ngapain. Oke, teman-teman, Mas udah siap, saya juga udah nyobain. Jadi setelah ini kita pengen ngeliat aktivitas selanjutnya seperti apa. Kita mulai aja langsung, let's go. Gimana Pak, tadi dapat berapa tuh? 4.000. 1 jam 4.000? Iya. Oh. Karena banyak juga yang miss kan. Kalau kita di belakang memang gitu. Oh. Berarti gitu cara bersihinnya ya? Iya. Ya kayak mandi biasa ya? Iya. Tapi pakai sunlight. Oke deh kalau kayak gitu. Siap, nanti kita ketemu lagi. Akhirnya sampai juga di rumah. Iya. Kembali lagi. Seru ya. Saya ngerasa ini pengalaman yang cukup berharga buat saya. Akhirnya saya tahu prosesnya, terus kita dari sore juga kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Saya ngikutin juga tadi aktivitas Mas juga tadi di jalan, mulai dari awal make sampai sekarang udah bersih lagi. Iya. Menarik sih, saya menarik banget. Cuman saya rasa tadi kulit emang terasa lengket dan ada sedikit panas ya, atau saya suges aja kali ya. Tapi Mas udah nggak ngerasain itu ya? Udah, karena udah kebiasaan kali. Udah kebiasaan kali ya. Terus juga tadi Mas mandi berarti pakai sunlight dong berarti ya? Iya. Pakai sunlight ya, dan itu terbiasa ya. Iya. Oke, menarik banget Mas. Dengan semua yang sudah Mas laluin, saya cukup amazed karena ternyata Mas ini masih umur 25 tahun. Iya. Masih tergolong muda banget loh menurut saya loh. Ya sih Pak, menurut saya masih muda banget. Selanjutnya apa Mas cita-citanya Mas? Apa goals yang pengen dicapai mungkin, atau mungkin apa tujuan hidup Mas setelah ini? Ya, kalau saya pribadi untuk tujuan hidup itu saya nggak mengejar, cuman yang di atas pasti ngasih jalan. Karena begini, saya cari kerjaan juga, ibaratnya kan cari kerjaan yang lebih pasti, itu bakal buang-buang waktu. Kalau memang udah waktunya kerjaan yang cocok buat saya, yang benar-benar cocok udah datang, pasti datang sendiri, nggak perlu saya cari. Yeah. Intinya sekarang ini ibaratnya coping skill, gimana caranya saya bisa bertahan hidup walaupun dengan cara yang sederhana. Menarik. Itu aja dari saya. Ya, saya sempat ngobrol sama satu komunitas di Bandung, namanya komunitas Exercidivis. Ya. Ada kontennya juga di Lebih Dekat. Saya ngobrol dengan mereka, para mantan napi, mantan yang sudah pernah terlibat di masalah hukum lah ya. Iya. Mereka semua berusaha melawan stigma masyarakat bahwa seorang mantan napi pasti tidak akan pernah berperilaku baik. Padahal itu kan sama sekali tidak berlaku untuk semua orang. Iya. Dan saya lihat Mas di sini walaupun pernah terjerumus di masalah hukum, Iya. tapi saya lihat Mas adalah seorang yang sangat bertanggung jawab untuk keluarga. Mas rela melakukan apapun demi keluarga, menahan rasa malu mungkin, tapi hanya fokus Mas hanya untuk anak dan keluarga. Saya apresiasi itu. Terima kasih banyak Mas. Mungkin pesan buat anak muda Mas yang masih banyak sering ngeluh nih,
di luar sana walaupun padahal kerjaannya udah enak tapi masih sering ngeluh, boleh disampaikan. Ya kalau untuk teman-teman ya ibaratnya yang masih kerja ibaratnya ataupun yang belum kerja, ya maupun itu Anda kerja apa enggak, ibaratnya nggak perlu cari kerjaan. Yang penting cari gimana caranya dapat duit. Mau dengan cara apapun itu, ya selagi lu senengin kerjaan itu, cara itu, ya lakuin. Itu aja dari saya. Oke, apapun pokoknya hanya lakuin aja ya. Iya. Lakuin apapun yang kalian bisa ya. Terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Ini pada kemana Mas? Rumah gue kayak sepi banget tadi, ramai banget. Lagi main pada ke tempat ibunya. Oke, Mas. Ada satu pertanyaan dari netizen Mas tadi. Kenapa harus warnanya silver Mas? Kenapa nggak warnanya emas, merah, atau apa gitu? Dulu kita pernah coba warna gold ya, warna emas. Sama warna black. Cuman di situ ada teman yang bilang kalau buat warna black sama gold itu lebih bahaya katanya. Dan juga kita coba itu di cara bersihnya lebih susah. Oh iya? Ya lebih menempel. Walaupun kandungannya sama ya? Iya, ya lebih nempel jadinya. Ya udahlah, cari yang aman aja. Karena kan yang viral kan manusia silver bukan manusia emas gitu kan. Lucu ternyata Mas. Dapatnya di Mas. Oke, kalau gitu saya pamit Mas. Iya. Terima kasih banyak Mas. Ya, semoga sehat selalu Mas. Siap. Di balik warna silver yang ada di kulit mereka dan topeng untuk menutupi wajah mereka, terdapat cerita yang penuh dengan emosi dan kisah hidup yang sangat ironi. Demikian video lebih dekat kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan inilah lebih dekat dengan manusia silver.